Salam hangat untuk Anda. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Halo, senang bisa kembali berdiskusi. Hari ini kita akan kupas tuntas topik yang selalu menarik perhatian nih. Mitos-mitos seputar kejeniusan. Betul. Sumber kita kali ini fokus di bagian 2 dari buku The Genius Myth, yang memang khusus membongkar narasi-narasi populer ini. Ya, bagian ini penting sekali. Misi kita bukan cuma tahu siapa sih yang disebut jenius, tapi lebih ke mengapa cerita-cerita tertentu tentang mereka itu kok bisa kuat banget melekat. Gimana cerita itu dibentuk? Dan apa dampaknya juga ya, cara kita melihat prestasi, potensi diri kita, atau orang lain. Nah, itu dia. Siap menantang beberapa gagasan umum yang mungkin selama ini Anda pegang? Tentu saja, kita akan lihat nanti bahwa apa yang sering kita anggap fakta soal kejeniusan, tahu-tahu dapat ilham, kerja sendiri, original banget, itu seringnya ya konstruksi sosial aja. Konstruksi sosial maksudnya? Cerita yang kita pilih untuk kita ceritakan gitu loh. Yang kadang malah menyembunyikan gambaran yang, jauh lebih kompleks dan menarik soal gimana ide besar itu lahir dan berkembang. Oke. Dan mitos-mitos ini punya kekuatan besar loh dalam membentuk ekspektasi kita, bahkan kadang membatasi pandangan kita. Menarik sekali. Mari kita mulai deh dari fondasi banyak mitos ini. Gagasan kalau jenius itu sama dengan orisinalitas mutlak. Jadi orang pertama gitu ya, yang mikirin sesuatu yang baru banget. Iya, yang paling pertama. Ingat kutipan Arthur Koestler. Tanda utama kejeniusan bukanlah kesempurnaan, melainkan orisinalitas, pembukaan batas-batas baru. Kita semua suka kan ide ini, sang pelopor tunggal? Betul, kita suka ciri pahlawan tunggal. Tapi ada fenomena menarik nih, kadang disebut POTUS problem, singkatan dari Plain Old Telephone Service. POTUS problem. Apa itu? Intinya gini, penemuan atau karya yang dulu dianggap revolusioner banget, seringkali terasa biasa aja. Bahkan mungkin agak membosankan buat generasi setelahnya. Oh, karena udah terlalu biasa ya? Persis. Dampaknya udah begitu meresap ke struktur hidup kita, jadi kita susah ngebayangin dunia tanpanya. Coba deh, sekarang kita hargai betapa radikalnya drama Shakespeare dulu. Dialognya, strukturnya, buat kita mungkin biasa aja. Atau kayak twist ending di film-film lama yang sekarang rasanya klise banget. Padahal dulu mungkin bikin geger bioskop. Nah, itu contoh bagus. Atau bahkan konsep dasar kayak angka 0. Sekarang anak SD juga paham kan? Tapi butuh waktu berabad-abad loh konsep ini berkembang dan diterima luas. Wah, iya juga ya. Nggak kepikiran. Begitu sebuah ide udah jadi bagian dari alat berpikir kita, susah banget buat kembali dan ngerasain keajaiban awalnya. Mirip konsep pergeseran paradigma Thomas Kuhn di sains. Jadi orisinalitas itu relatif banget sama zamannya ya? Sangat relatif. Makanya ide orisinalitas mutlak itu udah agak problematis dari awal. Oke. Nah ini nyambung nih ke mitos besar lainnya. Sang jenius tunggal yang kerja sendirian di Menara Gading isolasi total. Citra ini kuat banget ya? Banget. Si ilmuwan atau seniman yang menyendiri, terus jreng, muncul karya agung. Padahal Padahal sangat menyesatkan seringnya. Ada studi klasik tuh dari Aldburn dan Thomas, tahun 1922. Mereka nemuin fenomena penemuan multiple. penemuan multiple maksudnya gimana? Mereka catat, ada minimal 148 kasus loh di mana penemuan atau ide ilmiah penting itu ditemukan secara independen oleh beberapa orang, hampir barengan waktunya. Serius? 148? Banyak banget. Contohnya apa aja tuh? Wah, banyak. Yang paling terkenal mungkin telepon ya. Bell sama Gray itu ngajuin paten di hari yang sama persis. Terus teori evolusi, Darwin sama Wallace. Oh ya, Darwin dan Wallace. Kalkulus juga, Newton sama Leibniz, yang akhirnya malah berantem hebat kan soal siapa duluan. Penemuan planet Neptunus, hukum kekekalan energi, fotografi juga, daftarnya panjang deh. Loh, kalau penemunya banyak, kok kita seringnya cuma ingat satu nama ya? Kenapa Bell lebih ngetop dari Gray? Atau Darwin jauh banget ninggalin Wallace? Nah, ini bagian serunya. Biasanya nih, karena satu pihak lebih agresif gitu loh, ngeklaim kreditnya. Atau lebih cepat mateinin. Atau punya koneksi lebih bagus. Atau lebih jago bikin cerita tentang dirinya sendiri ya? Bisa jadi. Kayak Newton tuh, dia pakai posisinya di Royal Society buat jatuhin reputasi Leibniz. Kalau Wallace, sebaliknya, malah kagum banget sama Darwin, sampai namain bukunya Darwinism. Ironis kan?
Wah, iya juga. Jadi pengakuan itu bukan cuma soal siapa yang pertama, tapi siapa yang menang narasi ya? Tepat. Ini nunjukin kalau pengakuan itu kompleks. Ini ada hubungannya juga nggak sih sama ide adjacent possible atau kemungkinan yang bersebelahan? Oh, sangat berhubungan. Maksudnya, penemuan itu seringkali udah waktunya gitu loh. Nggak terhindarkan di titik waktu tertentu karena fondasi teknologi dan budayanya udah siap. Contohnya, Kayak YouTube deh. Nggak mungkin kan muncul tahun 80-an. Butuh kamera video digital nyebar dulu. Internet cepat juga. Atau mesin hitung Babbage di abad 19. Idenya brilian, tapi teknologinya belum nyampe. terus kayak Edison gimana? Dia kan ikon penemu banget. Nah, Edison itu contoh menarik. Kehebatannya mungkin lebih ke pengembangan sistematis, bikin produksi massal, terus masarin bola lampu pijar biar praktis dan murah. Bukan cuma konsep awalnya doang, Jadi dia lebih kayak developer atau entrepreneur genius gitu ya? bisa dibilang gitu. Mungkin lebih dari sekedar inventor murni dalam artian tradisional. Dia membangun sistem. Oke, jadi mitos jenius tunggal ini nggak cuma ngelupain penemu lain, tapi juga sering ngelupain seluruh ekosistem di baliknya ya, termasuk orang-orang terdekat yang dukung habis-habisan. Anda nyentuh poin yang krusial banget dan sering nggak kelihatan. Mitos jenius tunggal ini sering banget ngehapus peran vital sistem pendukung. Terutama pasangan hidup yang biasanya perempuan. Oh iya, contohnya siapa? Kalau kita ngomongin Tolstoy misalnya, kita kagum sama War and Peace, Anna Karenina. Tapi berapa banyak yang tahu peran istrinya, Sofia Tolstoya? Saya pernah baca sekilas, dia yang nyalin naskahnya berkali-kali kan, yang tulisannya Tolstoy susah dibaca itu. Jauh lebih dari itu. Bayangin, dia nyalin naskah tebal penuh coretan itu 7 kali cuma buat War and Peace aja. Seringkali sambil hamil atau baru lahiran 1 dari 13 anak mereka. Astaga, 7 kali. Berat banget pasti. Dan bukan cuma nyalin, Sofia itu ngurus rumah tangga mereka yang super besar, ngatur keuangan keluarga yang rumit, jadi teman diskusi intelektual pertama buat Tolstoy, plus jadi inspirasi utama buat karakter kayak Natasha dan Kitty. Wah, perannya gede banget ya. Tolstoy sendiri ngaku kok dia nggak bisa produktif tanpa Sofia. Tapi ya gitu, Sofia merasa potensinya sendiri terkubur demi melayani sang jenius. Pengorbanannya luar biasa. Itu ngingetin saya sama pertanyaan Catherine Marshall, siapa yang masak makan malam Adam Smith? Jawabannya, ibunya, terus sepupunya. Atau kartun New Yorker tuh loh soal karya seniman pria yang kurang impresif kalau kita sadar mereka punya pengasuh anak gratis. Persis. Struktur pendukung ini seringkali nggak kelihatan, apalagi kalau yang lakuin perempuan. Dan ini bukan cuma Tolstoy kan? Bukan. Ada Mileva Maric, istri pertama Einstein. Dia fisikawan berbakat loh. Kontribusinya di karya awal Einstein itu masih jadi perdebatan dan sering dihapus dari sejarah. Ada Catherine Blake, istrinya William Blake. Di seni rupa ada nggak contohnya? Ada banget. Lee Krasner, istrinya Jackson Pollock. Krasner itu seniman abstrak ekspresionis yang diakui juga kok. Tapi perannya buat stabilin Pollock yang alkoholik, ngurus karirnya, bahkan sampai memungkinkan Pollock bikin drip painting di gudang sementara, Krasner melukis di kamar tidur, itu penting banget. Jadi Pollock mungkin nggak akan sebesar itu tanpa Krasner ya? Banyak yang percaya gitu. Dan setelah Pollock meninggal, Krasner jadi art widow yang kuat. Dia yang ngebentuk warisan dan mitos Pollock. Sama kayak Jovan Gogh Bonger, iparnya Vincent van Gogh. Dia sendirian loh membangun reputasi Vincent setelah meninggal. Gila ya, peran orang di belakang layar ini, ironisnya, karya Pollock masih jauh lebih mahal dari Krasner kan? Nah, itu dia ironinya. Meskipun sekarang ada usaha buat rehabilitasi nama Krasner, pasar seni tetap aja nilai karya Pollock jauh lebih tinggi. Mitos jenius pria tunggal itu emang susah digoyang. Ini nyambung bagus nih ke mitos berikutnya. Kalau bakat atau materi hebat itu udah cukup. Pokoknya kalau karyanya jenius, pasti bakal nemu jalannya sendiri ke puncak sukses. Kita suka percaya ini kan? Cream always rises to the top. Kita seneng banget percaya itu. Tapi ya, kenyataannya sering lebih ribet. Ada contoh menarik dari dunia film nih. Kontras antara film Yesterday 2019 yang ditulis Richard Castis. Oh, yang itu saya tahu. Yang cowoknya tiba-tiba jadi satu-satunya orang yang ingat lagu Beatles. Betul. Sama skrip asli yang nggak jadi diproduksi, judulnya Cover Version, karya Jack Barth. Premisnya sama persis. Bedanya di mana?
Di film Yesterday kan si Jack Malik jadi superstar global gara-gara lagu Beatles itu. Nah, itu versi Richard Curtis. Kesimpulannya, karya hebat pasti menang. Bakat atau materi curian yang hebat pasti diakui. Tapi di skrip asli Jack Barth, ceritanya beda banget. Gimana tuh? Si protagonisnya, Dan, tetap aja gagal sukses besar meskipun punya hak cipta katalog Beatles. Lagu-lagunya dianggap aneh, ketinggalan zaman, paling banter cocok buat jingle iklan. Lo kok gitu? Karena dia nggak bisa niru konteks, persona, dan timing yang bikin Beatles meledak dulu. Kesimpulan versi ini, materi hebat aja nggak cukup. Butuh lebih dari sekedar lagu bagus. Wah, kontras banget ya kesimpulannya. Kenapa bisa beda gitu? Ya, mungkin ini refleksi pengalaman pribadi penulisnya ya. Curtis kan sukses terus. Barth merasa selalu berjuang. Ironisnya, Barth merasa ide orisinalnya diambil alih sama nama besar Curtis dalam film yang justru tentang nyuri karya orang lain. Waduh, jadi kayak buktiin poin skrip aslinya dong ya? Bisa dibilang gitu. Di dunia nyata, nama besar, koneksi, marketing, keberuntungan itu seringkali sama pentingnya, atau bahkan lebih penting dari bakat murni. Ini buat Beatles sendiri juga berlaku kan? Bukan cuma lagunya, tapi persona unik mereka berempat, dinamika John Paul, manajer yang tepat, produser, plus banyak kebetulan juga. Tepat sekali. Craig Brown di biografinya nekenin banget soal itu. Bahkan mitos kejeniusan instan Beatles juga perlu ditantang. Mereka kan pernah ditolak Decca Records. Album pertama mereka juga masih agak mentah dibanding musik Amerika waktu itu. Tapi timing mereka pas banget ya? Pas banget. Nggak kecepatan, nggak kelambatan kayak sekarang di era fragmentasi musik. Mungkin ini juga bagian dari Poltus Problem tadi. Kita susah bayangin dunia tanpa Beatles. Jadi kesannya sukses mereka tuh udah pasti. Padahal banyak faktornya. Oke, jadi setelah kita bongkar mitos orisinalitas, kerja sendiri, bakat semata, kita bahas satu lagi nih yang populer banget dan agak gelap. Hubungan antara jenius dan gila. Film A Beautiful Mind soal John Nash itu mungkin contoh paling terkenalnya ya. Iya, film itu mengaruh banget buat muatin gagasan ini. Filmnya kan secara eksplisit nyambungin kemampuan matematis Nash yang luar biasa sama skizofrenia paranoidnya. Ada kutipan Nash sendiri soal itu kan? Ada. Dia bilang ide matematisnya datang sama kayak delusinya soal agen rahasia. Filmnya juga pinter bikin penonton ngerasain disorientasi Nash lewat twist soal temen sekamarnya itu halusinasi. Momen Eureka di bar pas nemu Nash Equilibrium juga nguatin citra kilasan jenius gitu. Kenapa sih kita kayaknya tertarik banget sama ide jenius gila ini? Ada dasarnya nggak sih? Ada sedikit korelasi sih di studi kepribadian antara kreativitas tinggi sama sifat keterbukaan terhadap pengalaman. Nah, dalam bentuk ekstrim, keterbukaan ini bisa bikin batas antara realita, imajinasi, bahkan delusi jadi kabur. Terus ada faktor lain? Ada juga daya tarik psikologis dari model defisit. Ide kalau jenius luar biasa itu harus dibayar pakai penderitaan atau kekurangan lain. Rasanya kayak adil gitu secara kosmik. Ada penyeimbang. Dan genre film biografi atau biopik sering banget nguatin narasi ini. Kenapa biopik? Biopik kan cenderung nyederhanain hidup, fokus ke perjuangan individu, dan seringnya jadi hagiografi. Hagiografi. Ya, kayak cenderung memuja subjeknya berlebihan. Apalagi kalau subjeknya atau ahli warisnya terlibat produksi. Susah banget biopik ngambarin peran kolektif atau skenius. Tapi bahaya nggak sih kita ngeromantisasi hubungan antara jenius sama penyakit mental serius gitu? Sangat berbahaya. Ada sisi gelap yang jarang diceritain. Kalau A Beautiful Mind itu versi yang relatif aman dan inspiratif, ada kisah nyata lain yang bisa dibilang versi bayangannya. Kisah Michael Laudor. Michael Laudor, siapa dia? Dia lulusan hukum Yale yang brilian banget, juga didiagnosis skizofrenia. Sempat dipuji sebagai contoh sukses ngatasin penyakit mental. Masuk New York Times, dapat kontrak buku jutaan dolar judulnya The Laws of Madness, hak filmnya dibeli Ron Howard, Brad Pitt disebut mau mainin dia. Wah, keren dong. Terus gimana? Tragisnya, tahun 1998, di tengah tekanan dan mungkin delusi yang makin parah, Laudor secara brutal ngebunuh pacarnya yang lagi hamil. Astaga. Kecerdasan yang luar biasa itu nggak bisa nyelamatin dia dari dampak destruktif penyakit mentalnya. Kisah Laudor ini peringatan keras banget soal bahayanya ngeromantisasi hubungan jenius dan kegilaan.
Realitas penyakit mental serius itu jauh dari romantis. Sungguh akhir yang tragis dan bikin sadar ya. Jadi nih, setelah kita kupas beberapa mitos utama ini, originalitas mutlak, kerja sendiri, bakat doang cukup, sampai hubungan romantis sama kegilaan, apa ya kesimpulan besarnya? Rasanya gambaran jenius jadi jauh lebih kompleks dan manusiawi banget. Tepat sekali. Kesimpulannya mungkin gini. Mitos-mitos ini lebih banyak cerita soal kebutuhan kita sebagai manusia buat nyederhanain sesuatu, buat nemuin pahlawan tunggal, buat percaya sama narasi yang rapi dan memuaskan. Daripada realitasnya sendiri ya. Iya, daripada realitas penciptaan dan penemuan itu sendiri, yang nyatanya melibatkan lebih banyak kolaborasi, lebih banyak gagal, lebih banyak peran konteks, untung-untungan, kerja keras yang nggak kelihatan, dan dukungan orang lain daripada yang sering kita mau akui. Bener banget, cerita-cerita ini yang dibentuk bias budaya, keberuntungan, bahkan manipulasi, punya dampak nyata loh. Mereka nentuin siapa yang kita anggap penting, siapa yang kontribusinya jadi nggak kelihatan. Dan mungkin juga membatasi cara kita lihat potensi diri kita sendiri atau orang di sekitar kita. Jadi ingat kutipan Stephen Jay Gould. Entah bagaimana, saya kurang tertarik pada berat dan kerumitan otak Einstein daripada pada kepastian bahwa orang-orang dengan bakat setara telah hidup dan mati di ladang kapas dan pabrik keringat. Dalam banget itu. Itu kutipan yang kuat sekali, dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Kalau kita sekarang lebih sadar nih, gimana mitos-mitos ini sering nyederhanain, ngabaikan banyak faktor, dan sering bias, gimana caranya ya kita bisa mulai melatih diri buat melihat melampaui narasi jenius yang gemerlap ini? Gimana caranya? Ya, gimana kita bisa lebih jeli ngenalin dan hargain berbagai bentuk kontribusi, potensi yang mungkin tersembunyi, kerja keras kolektif yang selama ini mungkin kita lewatin aja di sekitar kita, di komunitas kita, bahkan di sejarah kita sendiri. Pertanyaan yang penting banget buat dibawa pulang dan direnungkan, gimana kita bisa lihat gambaran pencapaian manusia yang lebih kaya dan lebih adil ya? Persis. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.